terjadi di Amerika dengan di India, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi betul apa adanya. Jangan pernah menganggap bahwa COVID itu sudah tidak ada. Jangan kita berleha-leha, jangan kita berpuas diri. Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, hari ini Amerika Serikat dikabarkan tengah diamuk COVID-19. Tak tanggung-tanggung, Bung. Katanya angka harian COVID di negara Paman Sam tersebut pada seminggu terakhir ini meningkat 1000% dibandingkan angka pada Juni lalu. Apa yang terjadi sebenarnya di Amerika? Padahal kita tahu kasus harian di negara tersebut sempat melandai pada pertengahan Juni lalu. Bung, selain Amerika, India juga pernah beberapa waktu yang lalu jadi sorotan masyarakat dunia. Karena di negara tersebut ada ledakan kasus COVID-19. Nah, masalahnya hampir sama dengan yang terjadi di Amerika. Di India, COVID-19 sempat melandai beberapa lama. Tapi hari ini COVID mengamuk lagi di sana. Bung Rahmat, melihat kasus COVID di kedua negara ini, tampaknya ada kesamaan. Landai sebentar, lalu meledak lagi. Kasus COVID naik turun, mirip seperti permainan yoyo. Sekali lagi pertanyaannya, apa yang terjadi, Bung? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus di kedua negara tersebut? Oh no. Ingat loh, Bung, beberapa waktu lalu kasus COVID di negara kita juga sempat memuncak. Nah, sekarang melandai. Lalu apa yang harus kita lakukan agar COVID di tanah air terus menurun dan tidak meledak lagi seperti di India dan Amerika? Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Merdeka. Teman-teman RH Channel dan dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini tentu ada berita yang barangkali menghenyakkan kita semua ya, berbahagia hari ini ya, beberapa hari terakhir ini. Berita terkait di belahan dunia menyangkut masalah perkembangan COVID. Ya, saya kira apa yang terjadi Amerika, apa yang terjadi di India, itu saya kira menjadi keprihatinan kita bersama dan harus kita menjadi cermin. Apa yang sedang terjadi di sana? Apa penyebabnya yang terjadi di sana? Dan apa nanti kita menyikapi? Pemirsa, di Amerika kasus COVID beberapa waktu lalu sempat mengalami landai ya. Setelah mengalami lonjakan yang COVID yang begitu sangat signifikan, ratusan ribu per hari, bahkan fasilitas kesehatan juga mengalami sempat kolap ya. Kemudian dengan berbagai kebijakan aturan, akhirnya kasus per Juni kemarin, akhir Juni, itu berdasarkan data sempat mencapai 11.000 per hari. Nah, itu saya kira berita yang bagus, berita yang menggembirakan buat seluruh warga Amerika. Karena dari ratusan ribu per hari, kemudian kasus kematian yang begitu banyak, ribuan per hari, kemudian mengalami penurunan sangat signifikan sampai 11.000. Nah, sehingga dengan adanya satu penurunan itu, maka banyak pihak masyarakat bahwa COVID-19 di Amerika sudah bisa dikendalikan. Bahkan sebagian mengatakan bahwa COVID di Amerika sudah nyaris tidak ada. Akhirnya apa? Pemerintah pusat, pemerintah federal memberikan ruang kelonggaran yang begitu besar, terutama pada saat liburan musim panas beberapa waktu lalu. Apa akibatnya yang dilakukan atau yang sedang terjadi di sana? Sudah COVID 11.000 per hari, kemudian banyak aktivitas, masyarakat bereuforia, liburan, kemudian banyak
masyarakat yang tidak menggunakan protokol kesehatan dengan ketat, apa yang sedang terjadi saat ini? Dari apa yang sudah dilakukan yang diakibatkan oleh kelalaian dan menganggap bahwa COVID di Amerika sudah tidak ada. Yang terjadi saat ini teman-teman itu cukup memberatkan dan sangat mengkhawatirkan. Per hari ini ada kasus baru 215.000 kasus baru. Oh no. Yang meninggal sudah ribuan, sudah 1.000 per hari. Jadi kalau tidak salah itu per hari 150.000 sekian rata-rata per minggu ini ya. Dampaknya apa ketika lonjakan di Amerika naik begitu drastis, kemudian banyak aktivitas di beberapa negara bagian melaporkan bahwa fasilitas kesehatan mulai goyah, mulai mengalami kekhawatiran karena ada beberapa stok oksigen yang mulai kehabisan, kemudian juga rumah sakit penuh, kemudian pelayanan kesehatan di rumah sakit juga cukup mengkhawatirkan, bahkan sangat mengkhawatirkan kalau trennya tidak bisa dihentikan dengan 215.000 per hari ini ya. Nah, ini menjadi cermin kita bersama ya, dan hari ini pula beritanya kita ketahui bersama di India terjadi ledakan lagi, mulai menaik lagi. Yang tadinya sudah mulai dipikirkan epidemi ya, suatu penyakit yang sudah bisa dikendalikan kemudian bisa muncul lagi, tetapi pada dasarnya penyakit itu masih bisa dikendalikan. Ternyata apa yang terjadi setelah kasus di India kemarin menimbulkan perhatian internasional, banyak kasus kematian dan banyaknya ratusan ribu kasus baru. Kemarin kita mendengar informasi bahwa ada pembukaan festival besar-besaran di salah satu negara bagian. Dan dampaknya apa teman-teman sekalian? Kasus di India melonjak lagi, per hari ini menjadi 46.759. Oh no. Ya, saya kira ini menjadi lonceng bahaya bagi negara India yang tadinya sudah berpikir epidemi, ternyata pandemi ini masih belum bisa dikendalikan dan meledak kembali menuju di India, menuju naik lagi. Nah, apa yang terjadi di Amerika, kemudian yang terjadi di India, itu menjadi cermin kita bersama. Bahwa kasus kita saat ini, kita bersama-sama, kita juga berterima kasih kepada semua pihak ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan kita semua di saat yang mengalami tekanan yang luar biasa. Ya, tekanan luar biasa. Kita penuh kesabaran, penuh bergotong royong, dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah, per hari ini 5.000 sekian yang kasus baru. Saya kira ini kerja bersama, kerja semua pihak ya. Kita harus apresiasi semua pihak. Tetapi perlu saya ingatkan, jangan lengah, jangan merasa berpuas diri, dan yang paling penting jangan anggap bahwa COVID itu sudah tidak ada. Jangan pernah sekali-kali menganggap bahwa COVID ini sudah tidak ada dikarenakan COVID sudah mulai nurun kasusnya. Bahkan Bapak Presiden setelah menyampaikan perpanjangan PPKM ya level ini ya yang di beberapa waktu lalu disampaikan, mengingatkan kita bersama, hati-hati, COVID-19 bisa muncul kembali dan bisa naik kembali. Dan apa yang terjadi di Amerika dengan di India, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi betul apa adanya. Jangan pernah menganggap bahwa COVID itu sudah tidak ada. Jangan kita berleha-leha, jangan kita berpuas diri, dan jangan menganggap bahwa kita tidak perlu menggunakan protokol kesehatan. Salah besar. Salah besar. Bahwa di Indonesia, kasus yang sekarang ini sudah menurun 5.000 sekian per hari, dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Rate kematian kita juga terus mengalami penurunan. Tapi sekali lagi jangan berpuas diri. Itu masih angka labil teman-teman. Yang sewaktu-waktu bisa meledak lagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Kalau kita menganggap seperti warga Amerika
Seolah-olah kasus Amerika, kasus COVID sudah tidak ada lagi, sudah bisa dikendalikan bersama negara dan rakyat. India, contoh, kemarin meledak. Kemudian muncul lagi namanya festival. Ayo, cermin di Amerika, cermin di India, bahwa tadinya sudah naik drastis kemudian diturunkan atau kerja bersama rakyat dan pemerintah mereka negara masing-masing turun, tapi meledak lagi. Dan ujungnya apa teman-teman sekalian? Kalau udah terjadi ledakan, negara manapun di dunia, sekali lagi negara dimanapun di dunia tidak akan mampu memberikan pelayanan ketika rakyatnya bersamaan sakit. Ketika rakyatnya berbondong-bondong masuk rumah sakit penuh, oksigen habis, obat-obatan menipis, bahkan stok habis, IGD habis, penuh, ya saya kira dampaknya pasti akan muncul banyaknya korban. Dan kita pernah mengalami masa pilu, masa suatu hal yang sangat tidak mengenakan bagi seluruh bangsa kita. 1,5 bulan yang lalu, rumah sakit penuh, bornya sangat tinggi, ICU penuh, oksigen di mana-mana mengalami kekurangan, obat juga mengalami kelangkaan. Ini tidak boleh terjadi lagi, semacam yang menyedihkan ini. Dan di Amerika, sekarang kekhawatiran terhadap hal yang pernah terjadi di Indonesia dan beberapa bulan yang lalu di Amerika kembali lagi ada kekhawatiran akan muncul lagi, dan itu udah terjadi. Nah, inilah peringatan kita bersama, tapi juga seluruh rakyat Indonesia dan seluruh warga dunia, agar jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan dan jangan pernah menganggap bahwa COVID-19 ini sudah tidak ada. Salah besar itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kita support, kita dukung. Dengan cara apa pemerintah mereka lakukan adalah gas dan rem, serta dilepaskan pelan-pelan. Gas, rem. Artinya ketika kasusnya meledak seperti kemarin, ya kita support dengan bergotong royong level 4 PPKM. Kemudian begitu sudah mulai menurun, bersama-sama kita berkolaborasi, bergandengan tangan, ya dilepas kelonggaran level 3. Kemudian prasyarat-prasyarat untuk menghadiri undangan kegiatan, masuk mall, tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap menggunakan screening yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu adalah syarat mutlak. Kita tetap waspada, kita tetap screening, dan kita tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam segala aktivitas. Jadi, teman-teman sekalian, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh warga masyarakat dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita bergandengan tangan. Lihatlah kasus di Amerika sebagai cermin kita bersama. Jangan sampai terjadi kembali ledakan di Indonesia yang sekarang ini sudah mengalami proses yang sangat positif. Kerja keras kita jangan sampai terjadi meledak lagi gara-gara kita abai terhadap protokol kesehatan. Kita tidak menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Di India sudah demikian, sudah melalui angka yang menaik lagi 46.000 sekian. Ini menjadi cermin kita bersama teman-teman sekalian, warga seluruh dimanapun Anda berada. Begitu apa yang disampaikan pada berita yang kurang mengenakan yang terjadi saudara kita di negara India maupun di negara Amerika. Mudah-mudahan negara Amerika dan negara India juga segera bisa mengendalikan COVID-19 dan bisa menurunkan rate. Demikian halnya kita tetap bisa mempertahankan, sekali lagi bisa mempertahankan pengendalian COVID-19 itu sampai batasannya benar-benar kita bisa kendalikan sesuai dengan kehendak kita. Begitu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Salam sehat, jangan kendor terhadap protokol kesehatan. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, dan selamatkan bangsa kita melalui protokol kesehatan. Sampai ketemu di isu-isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!